Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Andik di Andik Works. Kali ini saya akan membuat kursi untuk meja belajar yang saya buat sebelumnya. Jika kalian belum nonton atau kelewatan, bisa klik di bagian pojok kanan atas di sini. Kursi yang akan saya buat terbuat dari kayu meranti. Jadi langsung aja kita ke proses pembuatannya. Langkah awal yang dilakukan adalah membuat template untuk kaki kursi dari multiplex 9 mm. Saya gambar template pada multiplex. Lalu dipotong sesuai gambar yang telah dibuat tadi. Oh ya, kenapa dibuat template? Template ini berguna karena pada dasarnya kursi terdiri dari bagian kaki kanan dan kiri yang identik. Dengan menggunakan template seperti ini, maka hasil antar kaki kanan dan kaki kiri pada kursi akan sama persis. Langkah berikutnya yaitu memotong kayu meranti yang akan digunakan sebagai bahan atau material utama kursi. Gambar pola pada kayu meranti menggunakan template yang telah dibuat tadi, lalu potong menggunakan jigsaw. Jangan langsung potong pada garis polanya, tapi lebihkan kira-kira 2-3 mm, karena nanti akan dirapikan bagian tepinya menggunakan mesin trimmer. Setelah dipotong, lalu sambung dua bagian kaki menggunakan klem seperti ini. Sekarang waktunya merapikan kaki yang telah tersambung. Tempelkan template pada kaki menggunakan lem super. Oh ya, lemnya cukup dikasih di beberapa titik dan jangan terlalu banyak supaya mudah melepasnya nanti. Jadi penggunaan lem super ini itu memang berfungsi menempelkan sementara template pada kayu supaya bisa dirapikan menggunakan mesin trimmer. Langkah selanjutnya, memotong-motong kayu untuk bagian kaki yang lainnya. Potong kayu sesuai ukurannya menggunakan table saw, dan potong kelebihan panjang atau rapikan tepi-tepinya menggunakan miter saw. Setelah semua bagian kaki telah siap, sekarang waktunya untuk menyambungkan antar bagian kaki. Model sambungan seperti biasa yang saya pakai yaitu model butt joint menggunakan dowel dan lem. Di sini saya sambung bersamaan antara bagian kaki kanan dan bagian kaki kiri karena bentuk dan ukurannya sama.
Lalu disambung juga untuk bagian alas dan sandaran kursi. Amplas kasar terlebih dahulu menggunakan belt sander untuk kaki dan alas maupun sandarannya. Kemudian rapikan bagian tepi alas dan sandarannya sebelum semua bagian disambung atau dirakit. Lubangi semua titik yang telah ditentukan menggunakan mesin bor dibantu dengan dowel jig. Kemudian masukkan dowel yang telah dioles lem ke lubang-lubangnya tadi. Lalu rakit dan kencangkan dengan klem supaya antar bagian dapat tersambung dengan baik. Setelah lem kering, lepas klem dan rapikan atau potong bagian-bagian pada kursi yang tidak diperlukan. Bentuk semacam bevel pada tiap sudut kayu menggunakan mesin trimmer supaya tidak tajam dan tidak berisiko melukai. Lalu amplas halus menggunakan mesin random orbital sander, dan amplas juga secara manual pada bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau oleh mesin. Setelah semua bagian sudah diamplas, sekarang waktunya finishing. Finishing yang saya pakai yaitu menggunakan mineral oil. Aplikasikan mineral oil pada kursi menggunakan kain katun bekas atau kain macun juga bisa. Oleskan secara merata dan biarkan semalaman supaya mineral oil bisa masuk ke pori-pori kayu dengan optimal dan membuat kayu akan terlihat cantik dan tentunya kayu akan jadi lebih awet. Beginilah hasilnya. Tidak sempurna, namun cukup oke lah untuk pengalaman pertama saya membuat kursi. Dipadukan dengan meja belajar dari bahan kayu jati Belanda juga masih oke. Kursi ini sangat cocok digunakan untuk belajar, mengerjakan pekerjaan, atau sekedar untuk bersantai sambil membaca buku ditemani kopi dan roti. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa di Project Antique Works berikutnya. Sampai jumpa.